Hai, jumpa lagi bersama kakak di channel Matematika. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Nah, pada video kali ini kakak akan mengajak kalian semua untuk mempelajari determinan matriks. Untuk bahasan yang pertama, kita awali dari pengertian determinan, yaitu sebuah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Nah, determinan matriks A itu biasanya disimbolkan dengan det A atau det dalam kurung A atau tanda mutlak A. Menentukan determinan 2 kali 2. Untuk menentukan determinan matriks 2 kali 2 dapat dilakukan dengan mengalihkan elemen pada diagonal utama yaitu AD, kemudian dikurangkan dengan hasil kali elemen pada diagonal samping yaitu BC. Nah, sebagai contoh, silakan kalian perhatikan matriks B ukuran 2 kali 2. Kita akan menentukan determinan dari matriks tersebut. Nah, yang pertama kita kalikan elemen pada diagonal utama yaitu 2 kali 4 itu 8 dikurangkan dengan hasil kali elemen pada diagonal samping yaitu negatif 6. Nah, jika kita hitung ini akan menjadi 14. Kemudian pada contoh yang kedua, kita diberikan matriks Q, kemudian yang diminta adalah determinan Q. Nah, kita lakukan hal yang sama, hasil kali elemen pada diagonal utama yaitu 8 dikurangkan dengan hasil kali elemen pada diagonal samping yaitu 8. Nah, hasilnya adalah 0. Nah, karena matriks Q memiliki determinan 0, maka matriks Q dikatakan matriks singular. Menentukan determinan 3 kali 3. Menentukan determinan matriks 3 kali 3 kita akan menggunakan cara sarus. Nah, langkah pertama, adik-adik salin kolom 1 dan kolom 2 ke sebelah kanan kolom 3. Selanjutnya, kalian kalikan elemen yang searah diagonal utama. Kemudian kalian jumlahkan. Selanjutnya dikurangkan dengan hasil kali elemen yang searah diagonal samping, itu kalian jumlahkan. Nah, sebagai contohnya kita akan menentukan determinan dari matriks R yang diberikan. Nah, pertama kita salin kolom 1 dan kolom 2 ke sebelah kanan. Selanjutnya kita tentukan hasil kali tiap elemen yang searah diagonal utama. 20 minus 6 dan 0 itu kita jumlahkan. Selanjutnya dikurangkan dengan hasil kali elemen yang searah diagonal samping. Ini 0 ditambah minus 1 ditambah minus 24. Nah, ini adik-adik tinggal hitung sehingga dapat hasilnya yaitu 39. Nah, selanjutnya adik-adik silahkan coba dua soal ini kalian kerjakan secara mandiri, nanti hasilnya kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, silakan dicoba dulu. Sifat-sifat determinan matriks. Nah, kemudian untuk sifat-sifat determinan matriks, misalkan A dan B berordo n kali n dan memiliki determinan, maka ada 5 sifat yang berlaku di sini. Nah, sifat yang pertama, determinan dari A transpose itu akan sama dengan determinan A. Sifat yang kedua, determinan dari A kali B itu akan sama dengan determinan A dikali determinan B. Kemudian yang ketiga, determinan A dipangkatkan K, di mana K itu merupakan bilangan bulat, itu akan sama dengan determinan A-nya dipangkatkan K. Yang keempat, determinan A pangkat negatif 1 atau nanti yang kita sebut dengan A inverse, itu akan sama dengan 1 per determinan A. Dan yang terakhir adalah determinan dari K dikalikan A itu akan sama dengan K dipangkatkan N dikali determinan A, di mana N merupakan ordo matriksnya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan contoh berikut. Kita diberikan dua matriks yaitu A dan B. Kemudian kita diminta untuk menjawab 5 pertanyaan yang diberikan. Nah, langkah pertama kita tentukan determinan dari masing-masing. Sehingga kita dapatkan determinan A-nya 3 dan determinan B-nya 6. Kemudian kita langsung mengerjakan nomor 1 yaitu determinan A transpose. Sesuai dengan sifat nomor 1, ini akan sama dengan determinan A. Jawabannya 3. Kemudian yang nomor 2, determinan A dikalikan dengan B. Ini akan sama dengan determinan A-nya yaitu 3 dikali dengan determinan B-nya itu 6. Sehingga hasilnya adalah 18. Nah, di sifat nomor 2 ini adik-adik tidak perlu menggunakan perkalian matriks A dan B karena waktunya cukup lama di sana untuk menentukan hasilnya.
Nah, kemudian kita lanjutkan ke nomor 3. Kita gunakan sifat yang nomor 3, yaitu determinan A-nya dipangkatkan 4. Ini akan menjadi 3 pangkat 4, hasilnya adalah 81. Kemudian yang nomor 4 sesuai dengan sifat nomor 4, berarti 1 per determinan B, berarti 1 per 6. Dan yang terakhir adalah determinan 5B, berarti 5-nya kita pangkatkan dengan ordo B, yaitu 2 dikali determinan B. Ini menjadi 25 dikali 6, itu sama dengan 150. Nah, jadi seperti itu pemanfaatan sifat-sifat determinan matriks untuk mempermudahkan perhitungan yang berkaitan dengan determinan. Nah, di contoh yang pertama kita diberikan matriks A ordo 2x2, kemudian kita diminta untuk menentukan nilai K. Nah, langkah pertama kita tentukan determinan A yaitu 3. Nah, selanjutnya kita ikuti aturan yang diberikan. Kemudian ini kita gunakan sifat determinan, yaitu determinan A transpos sama dengan determinan A, dan determinan A inversnya kita ubah jadi 1 per determinan A. Nah, nilai determinan A-nya kita masukkan, sehingga dengan perhitungan kita akan mendapatkan nilai K sama dengan 1 per 9. Nah, di contoh berikutnya kita diberikan matriks A, kemudian determinan 3A itu sama dengan negatif 18. Kita diminta untuk menentukan nilai M-nya. Nah, langkah pertama kita cari dulu determinan A-nya. Itu sama dengan 5 dikali negatif 2 itu negatif 10, dikurangkan dengan M kali 1 yaitu M. Nah, selanjutnya kita gunakan aturan yang diberikan, yaitu determinan 3A itu sama dengan negatif 18. Nah, ini kita ubah sesuai dengan sifat determinan. Jadi 3-nya dipangkatkan ordo A yaitu 2 kali determinan A itu sama dengan negatif 18. Jadi ini 9 dikali, kita ganti determinan A-nya. Nah, ini sama dengan negatif 18. Berarti min 10 min M. Nah, 9-nya kita pindah, berarti ini min 18 per 9 yaitu min 2. Nah, ini min M sama dengan min 2. Min 10-nya pindah jadi plus 10, berarti di sini plus 8. Sehingga M-nya sama dengan minus 8. Nah, jawabannya adalah option E. Nah, selanjutnya kita diberikan matriks A lagi, ordonya 2x2, kemudian diketahui memiliki determinan itu sama dengan negatif 14. Nah, pertanyaannya adalah X plus 6, berarti kita harus mencari nilai X-nya dulu. Determinan A sama dengan min 14. Kita cari determinannya, ini dikali, sehingga ini masuk perkalian pelangi istilahnya. Berarti min 2X, min 2, dikurangkan dengan ini. Kita kalikan berarti min 5x. Nah, ini kita kurung aja biar lebih jelas. Sama dengan negatif 14. Ini buka kurung berarti min 2x min 2 ini plus 5x itu sama dengan negatif 14. Berarti ini kita pasangkan jadinya 3x sama dengan min 2 pindah ke kanan jadi plus 2. Berarti ini min 12. X sama dengan min 12 dibagi 3 berarti min 4. Nah, X-nya min 4. Sekarang pertanyaannya adalah X plus 6. Berarti min 4 tambah 6 yaitu 2. Jawabannya adalah opsi D. Nah, di soal berikutnya kita diberikan dua matriks yaitu A dan B. Kemudian aturannya adalah A kali C itu sama dengan B. Kemudian kita diminta untuk menentukan determinan dari C inverse. Nah, kita tentukan determinan A-nya terlebih dahulu. Berarti ini min 16 dikurangkan 3 kali 2 yaitu 6, berarti ini min 22. Selanjutnya determinan B itu sama dengan 5 kali 1 5 dikurangkan 2 kali min 3 yaitu min 6. Ini sama dengan 11. Nah, selanjutnya aturan yang diberikan yaitu A C sama dengan B. Nah, untuk mencari C inverse C kita pindah ke kanan. Berarti A sama dengan B dikalikan C inverse. Kemudian B kita pindahkan ke kiri, dia harus diletakkan di sebelah kiri A. Berarti B inverse kali A itu sama dengan C inverse. Nah, kita punya bentuk C inverse seperti ini. Determinankan, ruas kanan harus kita determinankan. Sehingga determinan C inverse itu akan sama dengan determinan B inverse dikali determinan A. Ini langsung kakak gunakan sifat determinan, yaitu memecah perkalian.
Nah, selanjutnya B inverse ini kita ubah lagi 1 per determinan B sesuai dengan sifatnya kali determinan A. Nah, ini tinggal adik-adik substitusi nilai determinan yang sudah kita dapatkan. Ini 11 kali minus 22. Nah, ini hasilnya adalah minus 2. Jadi jawabannya opsi A. Nah, kemudian soal yang terakhir, yaitu diberikan matriks A, ini ordo 2 kali 2 juga, kemudian matriks A ini merupakan matriks singular. Nah, kita akan cari nilai X-nya. Ingat, matriks singular adalah matriks yang determinannya sama dengan 0. Nah, kita cari determinannya. Kita tulis dulu X dikali 2X ditambah 13. Kemudian dikurangkan X tambah 2 itu dikali X tambah 10. Sama dengan 0. Nah, ini gunakan perkalian pelangi, berarti 2X kuadrat ditambah 13X. Ini min dalam kurung, ini kita kali pelangi dulu. X kuadrat berarti plus 10X plus 2X terakhir plus 20 itu sama dengan 0. Nah, ini 2X kuadrat tambah 13X. Ini kita buka kurung, berarti minus X kuadrat minus 10X minus 2X minus 20 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita pasangkan suku sejenisnya sehingga ini menjadi X kuadrat plus X min 20 itu sama dengan 0. Nah, ini ketemu persamaan kuadrat sehingga adik-adik lanjutkan ke langkah pemfaktoran untuk mencari X-nya. Nah, cari bilangan ketika dikali itu sama dengan minus 20, kalau ditambah sama dengan 1. Nah, bilangannya adalah 5 dan min 4. Nah, sehingga di sini kita letakkan plus 5, ini min 4. Nah, sehingga X plus 5 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 5. Atau X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4. Nah, kita dapatkan dua nilai X yaitu min 5 dan 4. Jawabannya adalah opsi C. Nah, jadi seperti itu. Nanti pada soal matriks, silakan kalian ikuti saja aturan yang diberikan, kemudian gunakan sifat-sifat determinan kalau soalnya berkaitan dengan determinan matriks. Demikian penjelasan tentang determinan matriks. Semoga mempermudah kalian dalam belajar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.